Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas M. Sembiring. Di sini saya akan melakukan metode yang ada di dalam modul 5 dari SIG, yaitu interpolasi dalam SIG. Dan pertama, untuk mendapatkan datanya, di sini kita akan menuju ke web terlebih dahulu. Lalu di web kita akan mencari CHIRPS. Nah, itu kita masuk. Nah, kita menuju link yang pertama ini. Kita menuju ke Indonesia Monthly. Nah, lalu kita masuk ke bills. Nah, karena saya bernim genap, maka saya mendapatkan tahun 2022. Nah, kita cari tahun 2022. Nah, di sini sudah ada tahun 2022, dan karena saya di PJI oleh Andi, maka saya mendapatkan bulan Mei, yaitu ini. Nah, karena saya sudah mendownload file yang diperlukan, maka kita akan langsung menuju ke ArcMap. Nah, pertama-tama kita akan menambahkan data terlebih dahulu, data yang sudah kita download tadi. Kita menuju foldernya. Oke. Nah, setelah sudah keluar, maka kita akan lanjut ke menuju ke ArcToolbox. Kita menuju ke ArcToolbox. Sebentar, ada kendala di sana. Nah, setelah itu kita menuju ke data management. Oh, salah. Kita menuju ke spatial analysis tools. Nah, di sini menuju ke map algebra atau raster calculator. Nah, setelah itu kita set 0. Lalu kita tekan ini. Kita tekan 0, langsung skip komanya, tekan lagi. Nah, tujuan untuk raster kalkulator ini untuk menghilangkan nilai minus di bagian low ini. Nah, output rasternya dapat kita ganti. Dapat kita ganti menjadi SN 2022. Oke. Kita lihat. Nah, prosesnya sedang berjalan. Tinggal menunggu hasil dari prosesnya. Oh, gagal. Sepertinya kita ulang lagi. Masih dengan cara yang sama. Set kalkulator. Set 0. Cheers. Kurang dari 0. Lalu, ini lagi. Nah, kita akan langsung saja. Namanya nanti dapat kita ubah di labelnya. Untuk menghindari error. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, ini hasilnya sudah keluar kan? Nah, ini bisa kita ganti namanya, mungkin menjadi nama SN. Apply. Oke. Nah, kita dapat langsung unchecklist ini dan langsung saja meremove data yang sebelumnya. Nah, setelah itu
kita akan langsung menuju ke bagian art toolbox lagi. Kita menuju ke data management tools. Salah, mungkin kita langsung menuju ke conversion tools. Nah, di sini kita langsung ubah dari from raster to point. Kita tekan, kita masukkan yang SN 2022 value raster. Nah, ini kita ganti saja, saya namai jadi titik cup ya, titik cup 1000 titik 2022. Oke, kita lihat prosesnya sedang berjalan raster to point-nya. Nah, di sini titiknya sudah muncul, bukan? Setelah itu kita dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu itu ke data management tools, lalu ke projection and transformation, ke project. Nah, di project ini kita dapat memilih titiknya tadi, lalu kita mengubahnya menjadi WGS 1984. Ini juga kita sudah project. Kita ganti project titik 2022. Nah, project titik 2022. Untuk output koordinat sistem yang akan digunakan, kita bisa melihat melalui referensi yang sudah dikirimkan oleh asisten sebelumnya dalam G Drive, yaitu peta Indonesia untuk mengetahui UTM yang akan dipakai. Nah, karena saya mendapatkan Kepulauan Seribu yang terletak di daerah sini, maka UTM yang saya pakai itu 48S. Nah, kita langsung saja di sini kita bisa WGS 1984 UTM. Nah, kita cari. Prosesnya sedang berjalan. Oke. Kita buka UTM-nya. Nah, karena tadi berada di bagian selatan yang diwakili oleh huruf S. Nah, 40 berapa tadi? 48S. Oke, ini akan memberikan titik koordinat pada peta. Oke, langsung kita oke saja. Nah, untuk warna peta juga bisa kita ganti dengan cara menekan ini, color ramp. Nah, kita bisa mengganti dengan warna yang kita inginkan. Ini. Oke. Nah, proyeknya sedang berlangsung. Nah, sembari menunggu hasil proyeknya yang sedang berjalan, maka kita bisa mencari. Sebelumnya kita bisa menambahkan data lain yang terlebih dahulu, yaitu data Indonesia, yaitu Indo Districts, agar kita mengetahui di daerah mana Kepulauan Seribu itu. Oke. Indo Districtnya sudah muncul. Nah, setelah itu kita dapat langsung menuju ke Indo District. Kita open attribute table, set by attribute, find and replace. Kita cari cup 1000.
record file. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini select by attribute kabupaten sama dengan get unique value. Ini apply. Nah, di sini daerahnya sudah ditandai. Kita bisa langsung menggunakan fitur ini untuk memperbesar. Maaf. Oke. Setelah itu, untuk melakukan interpolasi, kita dapat menambahkan memblok terlebih dahulu dengan select features ke daerah-daerah yang sudah ditandai sebagai Kepulauan Seribu. Maaf. Nah, sini sudah selesai ditandai. Maka kita akan langsung ke proses interpolasi. Nah, kita akan menuju ke masih di data management tools. Tidak, masih kita menuju ke spatial analysis tools. Nah, lalu kita ke interpolation. Kita di sini akan menggunakan 4 metode, yaitu IDW, Kriging, Natural Neighbor, dan Spline. Nah, kita akan ke IDW terlebih dahulu. Lalu kita akan menambahkan titik 2022. Ini kita ubah menjadi grid code. Nah, IDW titik 2000 IDW kita ganti ke 1000 2022. Oke. Sudah selesai. Untuk output cell opsionalnya tidak usah diganti, langsung saja. Nah, di sini untuk warnanya sudah keluar dan warnanya bisa kita ganti di bagian properties, label, menuju ke simbologi maksudnya. Kita bisa ganti color remnya. Kita apply. Warnanya sudah berubah, yang menunjukkan cuaca di sini. Lalu kita langsung ke interpolasi selanjutnya, itu kriging. Nah, untuk kriging juga kita lakukan hal yang sama. Kita memakai titik 2022. Ini kita ganti kriging ke 2022. Nah, tidak ada lagi yang perlu diubah. Output cell size-nya masih sama. Oke, kita langsung saja kriging 2020. Prosesnya sudah berhasil. Kita juga bisa mengganti warna sama seperti tadi. Kita gunakan warna ini. Nah, di sini akan menunjukkan cuaca di sini. Bukan metode interpolasi kriging. Nah, kita akan melanjutkan ke metode selanjutnya, yang yaitu natural neighbor. Nah, natural neighbor juga masih sama. Kita masukkan titik
di input point featuresnya, z value nya kita ganti menjadi grid code, lalu ini kita buat natural Kepulauan Seribu 2022. Tidak ada lagi yang perlu diganti, langsung saja natural neighbor. Nah, sudah keluar. Nah, warnanya bisa juga kita ganti di bagian simbologi warnanya, kita ganti apply. Oke. Nah, di sini sudah menunjukkan warna dari daerah ini. Nah, kita bisa lanjutkan ke metode yang terakhir atau teknik interpolasi yang terakhir, yaitu spline. Nah, di sini kita masukkan titik sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini kita masukkan grid code. Lalu ini spline, kita ganti namanya ke 2022. Langsung saja kita oke. Nah, hasilnya sudah keluar. Kita bisa mengganti warnanya langsung. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Nah, kita akan ini hasil dari IDW yang sudah teknik IDW yang kita lakukan. IDW Kepulauan Seribunya tahun 2022 bulan Mei cuacanya sendiri. Nah, ini untuk yang freezing. Ini untuk yang natural neighbor. Ini untuk yang spline. Nah, dikarenakan untuk metode yang dilakukan di modul 5 sudah selesai, maka saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf atas kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih.